mana? Emang dari mana? Dari Sukabumi sana. Nah ini udah di Bogor. Akan kita kaget. Dari Sukabumi tembusnya ke Bogor. Berarti selama ini kita jalurin lewat gak nyampe-nyampe 4 bukit yang kita lewatin. Nah kita nanya lagi, Bu, tadi kita di atas sebelum nyampe pemukiman ini ada villa. Di mana? Di atas villa itu di atas. Tapi kok nggak ada manusianya? Di situ nggak ada villa deh. Nah, selain dari itu bang, cerita itu mungkin ada lagi bang untuk berbagi. Ya ada di gunung juga ya. Cuman itu kita alamin di Gunung Salak. Kita masuk dari Sukabumi, Gunung Salak itu yang kita alami. Kita berangkat 7, perempuan 1. Kita berangkat tadi ke Sukabumi, naiklah. Ya seperti biasa lah kita kalau tiap habis naik apa, selalu lah Yasin nggak pernah ketinggalan, ngucapin salam gimana. Kita naik lah. Habis kita pendaftaran kita naik. Nah di situ kita bikin tenda seperti biasa, makan. Nah habis makan, nanti seorang perempuan nggak cerita gitu. Nggak ceritanya kenapa? Pas kita naik ke gunung itu, dia sedang datang bulan di situ. Andai kan dia cerita, kita bisa jaga-jaga. Dia nggak cerita. Yang dialamin dia, cuman dia ceritanya ke saya terus. Selalu nunjukin, tiap kita jalan, dia selalu nunjukin ke saya. Tok, itu di pohon apa? Mana sih? Itu sesosok hitam. Mana? Udah nggak usah dilihatin, udah nggak usah dilihat dia aja. Kalau ente nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat, yang ngeliat dia, cuman dia nunjukin ke saya arahnya ke situ. Cuman saya nggak ngeliat, dia ngeliat. Makanya saya heran, udah jangan dilihat, udah jangan dihiraukan, udah arah ke depan aja. Akhirnya dia selalu ngegandeng saya. Jalan. Selalu tiap dia melihat ke kiri kanan selalu melihat. Saya bilang udah banyak istighfar. Dia pun nggak cerita itu, dia sedang datang bulan kita jalan. Kita jalan, akhirnya kita bikin tenda lah ya, bikin tenda istirahat. Seperti biasa kita makan ya sini dan apa. Nah di situ cuma terdengar suara-suara doang kalau tiap malam, kayak suara ketawa, sekelibatan bayangan. Cuman untuk dia menyosokkan wujudnya kita belum pernah alamin di situ. Pagi kita beres-beres lagi, akhirnya kita jalan lagi. Itu emang dibilang lebih parah enggak dari Gunung Jerme jalannya, cuman emang bener terjang gitu. Dalam arti terjangnya Jalan apa? terjal. Jalan. Kita jalan, nah di sini bukit. Ini jalannya sepetak. Di sininya rawa. Jadi kita jalan bendak gitu. Biar pegang-pegangan. Karena di depannya rawa. Udah kita lihat namanya kita manusia lah ya kan. Kita berjalan hati-hati perlahan-lahan. Lihat rawa, asapnya masih Kawah kali. kawah, Kawah. asapnya masih ini. Nah, akhirnya kita jalan mendik-mendik pelan-pelan. Akhirnya nyampe kan, beruntung. Nyampe sama Masya Allah dalam kita. Nah kita jalan. Nah pas nyampe atas, Nyampe puncak. nyampe puncak itu dibilang puncak, bukan puncak di dataran dia. Dibilang puncak bukan, emang ketinggian lebih puncak. Cuman dia dataran. Nah di situ ada makam satu. Di puncak tuh. Di atas itu ada makam satu. Cuman kita lupa namanya itu ya. Kayak ada Bukan bapaknya. puncak ada Bang.
Jangan batu nisan, dia udah di inilah di semen, udah semen, udah ada satu makam di situ. Akhirnya kita sekalian ziarah lah di situ, kita ngirimin doa. Gimana ngirim? Habis ngirimin doa gimana? Kita turun lagi, jalan, kita nutur buka jalur lah ibarat. Kok nggak nyampe Itu pas turun apa gimana? turun kan kita naik kan, Oh. kita naik di puncak ketemu makam, Hmm. kita ziarah di situ kan, karena kita ngeliat makam kan, ya kita Nyampe, barokah nyampe jalan. puncak jam berapa? Kira-kira. Ya, kira-kira jam 3 lah, Jam 3 sore. jam 3 sore. Nah di situ kita minta barokahnya lah ibaratnya kan, kita berdoa ngirim doa di situ, udah kelar, kita jalan lagi lah ngebuka jalur Sempurun. turun. Yang kita heran kok nggak nyampe-nyampe, kaki nggak ngerasa pegel, gimana? Terus kita telusurin tuh ke jalur. Nah di situ kita melihat seseorang kayak dibilang orang pemukiman situ bukan, gimana gitu. Bentuknya orang gitu, lagi nebang pohon. Tapi kalau kita tanya dia nggak menjawab. Namanya kita nggak tahu jalur, namanya kita baru buka jalur, ketemu seseorang kan kita bertanya arah mau turun kemana gitu. Pak, mau nanya, arah turun kemana ya? Dia nggak menjawab. Sosoknya manusia, kita sentuh, terpel gitu. Dia nebang. Tapi kok yang kita heran, kok dia nggak menjawab gitu. Salam kita nggak menjawab, kita bertanya nggak menjawab, kan kita heran di situ. Manusia bukan sini. Apa kurang dengar apa gimana? Suara kita agak keras, tapi kok nggak menjawab, salam pun enggak. Dan akhirnya kita nggak hiraukan, kita jalan terus. Nggak lama dari kita tinggalin tuh orang, kita balik arah, nggak ada tuh orang. Itu sekitar jam berapa itu? Dari atas kita turun kan jam 3, ya kan? Sekitar jam 4-an, jam 4 masih sore, belum menjelang malam. Kita terus telusurin tuh. Yang kita heran nih, pas kita ngeliat ke belakang nggak ada, penasaran, ini orang kemanain? Kalau andaikan turun, pasti ngelewatin kita dong. Apa di belakang kita? Enggak, akhirnya ada teman kita penasaran, dan nggak usah dihirauin, mudah-mudahan nggak mengganggu lah kalau ini. Udah, akhirnya kita jalan terus, telusurin. Akhirnya kita temu pemukiman tuh, kayak model villa. Di situ ada ini apa, tempat kolam renangnya juga gitu. Yang kita heranin lagi itu kayak pemukiman tapi manusianya nggak ada satupun. Itu yang kita heran. Dan kita ngeliat ke belakang, kita ngeliat ke belakang, 4 bukit yang kita lewatin, dari mulai Sukabumi sampai turun ke pemukiman itu. Kita kan bertanya-tanya, lah ini posisi kita di mana? Sampai yang kita lewatin 4 bukit seperti itu. Kita ketemu villa, kok nggak ada manusia satupun. Terus gimana ya? Udah kita telusurin jalannya atau seperti apa? Insya Allah kita selamat lah, nggak ada apa-apa. Ya dengan izin Allah lah, insya Allah, alhamdulillah. Kita akhirnya ketemu pemukiman, benar-benar pemukiman, ada manusia. Kita bertanya, Bu, kalau mau arah keluar mana ya? Oh jalan terus lah sana. Jalan terus kita ketemu mobil, naik mobil ke terminal. Lah emangnya di mana? Emang dari mana? Dari Sukabumi sana. Nah ini udah di Bogor. Bahkan kita kaget. Dari Sukabumi tembusnya ke Bogor. Berarti selama ini kita jalurin lewat gak nyampe-nyampe 4 bukit yang kita lewatin. Sampai di atas kita nemu salah satu makam. 4 bukit. Daerah kita jalan di situ. Nah kita nanya lagi, Bu, tadi kita di atas sebelum nyampe pemukiman ini ada villa.
Di mana? Di atas villa itu, di atas. Tapi kok nggak ada manusianya? Di situ nggak ada villa deh. Masya Allah Bu, tadi kita lihat ada di situ villa satu, yang pemukiman gitu, tapi manusianya nggak ada. Nah di situ depan villa itu ada kolam. Tapi setahu saya orang sini, itu nggak ada villa. Nah jadi yang kita temui itu apa gitu? Pemukiman apa gitu? Villa itu kondisinya terawat atau udah berantakan gitu? Dibilang kerawat, ya kerawat, cuma kan kalau kerawat kan rapi banget, bersih. Rapi. Kalau dibilang berantakan kan banyak lumut, terus rumahnya kan Dengan sampahnya ya. ya seperti itu kan. Jadi dibilang kerawat enggak, dibilang gubuk enggak gitu. Jadi biasa aja, kayak biasa aja seperti itu. Akhirnya kita bertanya-tanya, orang sini yang asli ibaratnya pemukiman sini bilang nggak ada, tapi yang kita alamin kita melihat kan seperti itu. Dan di situnya pun kita nggak menemuin satu orang pun, cuma di atas yang satu itu yang nebang pohon itu doang. Dan anehnya itu Bang, istilahnya dari jalur Sukabumi sampai Bogor itu dilalui cuma berapa jam itu? Jadi kalau kita dari pagi jam 7 naik. Enggak, hitungan dari atas, Oh, dari atas. Dari atas. Dari atas berarti kita pas Coba nyampe istilahnya kata Jam mungkin 3. Jam 3. 2 jaman mungkin ya. 2 jaman maksudnya. Itu pas nyampe bawah, berarti kita ketemunya pas maghrib, pas aja maghrib. 3 jam. Pas nyampe maghrib, pas nyampe bawah pemukiman itu, pas aja maghrib di situ. Makanya kita heran gitu. Emang kaki nggak kerasa pegel-pegel tuh, masih di daerah situ. Nah pas kita alami pas sampai terminal Bogor, namanya udah malam kan mobil udah nggak ada. Ada mobil cuma nggak jalan. Ini kita pegang Pak, Masya Allah. Dibilang pegel nggak, sakit banget, Masya Allah yang kita alami. Sampai pada teriak semua, dipegang gini aja, Masya Allah sakitnya. Sampai akhirnya ketemu pagi, pulanglah kita. Kita nginep dulu tuh di terminal. Nginep di terminal, kita tidur di mobil itu kita. Tidur di mobil, tidur di mobil semua. Alhamdulillahnya ya supir makannya kan ngizinin kita istirahat di situ. Namanya dalam keadaan sakit kaki ini, pegel-pegel gitu. Dibilang pegel enggak, pokoknya kalau pencet gini itu sakit kaki. Ya karena yang kita alami 4 bukit yang kita lewatin dan kita nggak rasa gitu. Yang tanpa disadari. Tanpa disadari 4 bukit yang kita lewati dari Sukabumi tembusnya Bogor. Tapi perasaan cuma 3 jam. 3 jam. Dari atas puncak ya, dari atas puncak. Nah kalau dari kaki gunung ke atas ke puncak gunung berapa jam tuh kemarin waktu dari Sukabumi? Dari Sukabumi dari jam 7 kita nyampe jam 10-an. Jam 10 pagi. Berarti emang 3 jam itu kan? Karena emang jalannya kan terjang juga. Kalau pas kita nanjak naik kan, cuma kan kalau kita turun kan enak, turun aja kan bablas. Pas di situ kita istirahat di mobil itu, yang kita alami sakit semua ini, Masya Allah. Ya itu yang kita heran itu kok, yang kita lihat itu villa apa gitu. Yang bertanya-tanya sampai sekarang pun kita belum ketemu gitu. Masih jadi misteri ya? Misteri Banget ya. seperti itu. Itu pas banget kalau materinya masuk ke materi malam. Iya. Misteri semua. Anda pengen tanya nih, ente setelah kan nanti kan itu pernah naik gunung tuh, apalagi pas kejadian yang misteri tadi tuh, yang bisa jadi masuk ke dimensi lain tuh, bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak paham juga ya, karena ente di situ nggak lihat sesuatu, Nggak apa-apa, tapi nggak cuma ada. lihat villa itu doang. Yang kita lihat, yang Iya, tadi di kayak atas. makhluk itu ya. Nah, yang tadi Yang kita manusia lihat yang tadi tadi. di atas. Kayak bukan manusia. Setelah pulang dari ini ke Gunung Salak tadi ya, Iya. sampai ke rumah, ente mimpi mungkin ya pas istirahat tidur ente mimpi nggak?
Alhamdulillah yang kita alamin nggak ada satupun. nggak ada yang mungkin Alhamdulillah satupun. Nggak pernah ada kejadian Nggak ada aneh pernah gitu. kejadian apapun udah nyampe rumah, karena emang kebiasaan kita tiap kita naik selalu yasin kita bawa. Jadi mulai dari kaki gunung nyampe atas turun pun selalu kita baca. Kalau habis menjelang makan, sebelum istirahat selalu kita baca seperti itu. Alhamdulillahnya itu. Nah, sosok yang tadi itu bang, yang istilahnya ditanya dia nggak jawab, itu papasan muka enggak bang ngomongnya itu, atau ngeliat muka atau gimana? Atau ngebalikin badan. Atau Jadi balik begini, badan doang? Dia nggak berbalik badan ataupun gimana. Jadi kita negor gini, dia nggak nengok gimana, jawab pun enggak. tapi Oh, dia tapi ada yang nggak ada yang megang itu. Beneran ada, kita sentuh ada, kita ini. Tapi dia nggak nengok gitu. nggak nengok, ngucapin salam pun enggak. Kita ngucapin salam dia nggak jawab enggak. Nah yang kita herannya lagi kan, udah nggak kita hiraukan kan seperti itu kan namanya. Ya ini barangkali nggak mau jawab gimana kan? Kita turun nggak jauh lah, bangsa 3 meter kan lah. Kita nengok ke belakang nggak ada. Itu yang bikin kita penasaran loh. Kemanain gitu loh. Akhirnya kan salah satu teman kita kan penasaran ngeliat, coba manusia bukan sih, kan seperti itu. Kalau manusia Nah, itu masih kelihatan, masih lah dia kelihatan. jalan gitu. Kalau emang dia mau turun kan pasti di belakang kita, pada samping kita kan seperti itu. Tapi kok nggak ada gitu. Itu yang nyampe Tapi sekarang. yang waktu ditegur itu pada jadinya enggak. Ente termasuk ente sama Enggak sih, merinding enggak ada merinding apa gimana. Kita karena kan kita nggak ada pikiran, oh seperti nggak ada pemikiran seperti itu, karena emang kita mau turun mau nanya jalur kan. Tapi kok kita kan kita ngucapin salam nggak dijawab seperti itu. Kita berangkat dari situ 3 meteran, kita nengok ke belakang, oh nggak ada gitu. Nah, posisi terang juga kali bang. bisa. Sore. Gimana Bang Anto? Kira-kira ada lagi yang lebih horor ceritanya yang bisa berbagi pengalaman lagi di misteri malam ini? Ya kalau itu ada yang kita alamin juga, lagi kita kerja di gudang kosong lah ya. Iya. Pertama kali kita kerja di gudang kosong, ya pertama sih kita ditawarin mau nggak main ini apa Buka kauka gitu. nyari. Maksudnya Nyari, apa ya. kan, saya bilang kan maksudnya apa kan seperti itu. Iya. Benar-benar. Itu saya yang senang kan seperti itu. Emang saya dari bujangan senangnya seperti itu. Iya. Maksudnya apa main mau kauka? Enggak, jaga gudang. Siap, saya bilang. Gudang apa? Gudang kosong. Oke, kapan? Ya udah besok. Ya udah. Besok kita pantau. Akhirnya kita jaga tiap malam doang di situ. Nah ini lampunya gimana? Saya bilang kan. Kalau kita jaga malam lampu nggak ada gimana? Kita untuk kontrol kan seperti ini. Dan ntar lampu menyala. Oh, ya. Akhirnya pertama kita jaga, emang aman-aman aja sih, nggak ada apa-apa. Barangkali perkenalan apa gimana kali ya yang kita alami. Ketiga hari kita jaga, saya tuh tidur di dalam pos panas. Akhirnya kita tidur di depan pos, pakai bangku. Kira-kira jam 2-an lah. Tuh di tengah-tengah lapangan kayak ada yang lempar besi. Bontang. Saya akhirnya kan kaget terbangun. Apa? Akhirnya kita kontrol. Nggak ada orang, tapi ada yang ngelempar besi. Tapi besinya itu nggak ada yang kita cari. Udah akhirnya kita nggak nyari orang, kita tidur lagi lah. Kita tidur lagi. Nah di situ kalau tiap malam di gudang itu kayak ada yang main bola. Jadi kayak ibarat pasar rame gitu. Sosoknya kita nggak ngeliat tapi rame suara gitu. Suara rame di situ. Tapi dicek tuh abang gitu. Dicek nggak ada orang satu pun. Nah di gedung yang paling ujung itu lampu nggak bisa nyala.
Kalau kita nyalain sore nih, mau menjelang malam kita nyalain, ntar kira-kira jam 12-an itu mati dengan sendirinya. Putus atau bukan? Enggak Nggak putus. putus. Akhirnya kan, oh kenapa mati nih lampu, kan kita cek akhirnya kan. Nah ininya nyala, tapi kenapa lampunya mati kan seperti itu. Akhirnya on off-nya kita onin dong, kita matiin, kita off-in kan. Kita matiin, pagi-pagi kita cek. Siang kita nyalain, nyala kalau pagi. Kita tes lagi nyampe 3 kali. Kita nyalain tiap malam. Tiap jam 12 pasti mati. 3 kali kita, tiap jam 12 pasti mati. Nah, akhirnya kita berpikir dong, apa emang dia nggak mau terang? Kan seperti itu. Tapi kalau dinyalain lagi itu nggak nyala. Nggak mau nyala kalau udah malam gitu. Kalau maghrib nyala, tapi tiap jam 12 pasti mati. Seperti itu. Itu sampai jam berapa itu Apa itu? bisa dinyalain Pagi. pagi? menjelang pagi ya. Pokoknya menjelang pagi pasti bisa nyala. Jadi kalau abang jaga sendiri itu bang? Sendiri. Di gudang. sendiri, yang kita sendiri kita jaga tiap malam sendiri di gudang kosong. Yang selama kerja di situ karena ini mahal. Di situ ada sosok wanita, rambut panjang, cantik sih dia, cantik. Gudang paling ujung dekat kamar mandi WC. Dia selalu mondar mandir di situ. Sama di depan pos kita kan 3, yang depan 2, sama yang di ujung sana 1. Nah yang selalu usil itu yang pos di ujung sono, pos 3, sama yang perempuan. Nah kalau yang perempuan ini dia kayak model orang-orang luar gitu, Orang bule. orang bule. Jadi dia dulunya katanya pernah diperkosa, akhirnya meninggal di situ, dimakamin di situ. Kata siapa itu? Ada abang saya pernah main di situ, datang, abang saya main di situ, interaksi. Nah dia senang sama bujangan. Makanya tiap teman saya kalau main di situ, bawaannya selalu merinding. Kalau teman saya main ke situ, Ya kalau ente nggak pernah minum. alhamdulillah. Bukan nggak gitu. Kayaknya apa karena badan ente gede kali ya? Bisa jadi kayak gitu nggak kerasa. Aji. Tapi itu perempuan itu bang, sosoknya itu dia berpakaian kayak noni Belanda atau istilahnya Ya kayak model Belanda. kayak noni Belanda Kayak gitu Belanda, ya. noni Belanda, kayak model Belanda. Cuman emang dia kalau emang nggak pernah nampakin dia, nggak pernah nampakin wujud. Cuman yang sering nampakin itu yang di ujung sono, wanita itu yang perempuan. Nenek itu. Enggak, bukan perempuan. Perempuan cantik tadi. Perempuan cantik itu sama yang di ujung sono. Kalau yang di ujung pos 3 itu dia sosoknya gede tinggi. Perempuan. Cowok, Cowok. cowok gede tinggi, berbulu dia. Yang kita alamin pas kita tidur malam, ini kan pintu kita tutup, pintu pos. Itu saya tidur di meja karena posisi panas kan, tidur di meja, jendela kita buka biar ada angin lah. Nah itu kita dibilang tidur enggak, melek enggak, kayak ada bayangan dari pintu masuk, sosok gede itu kayak mau dudukin saya. Di situ saya berontak, sebisa saya berontak, baca ayat yang sebisa saya di situ saya mampu. Pas akhirnya saya bisa lepas dari situ, kita bangun, terlihat bayangan itu. Kita bangun itu mau berangkat lepas, kita langsung duduk, blek, pergi langsung bayangan sesosok hitam itu. Itu kita alamin cuma sekali. Alhamdulillahnya pas udah kita alami, kita nggak berontak gitu, kesini-sininya enggak. Udah nggak pernah diganggu. Udah nggak pernah diganggu. Karena ente udah bisa ngusir dia Iya. sebenarnya. Cuman yang sosok perempuan yang di sana yang terlalu usil.
yang sering usil nunjukin wujudnya mulu gitu. Sampai sekarang pun masih, karena itu gudang sekarang udah terisi ya, itu pun masih gitu, masih sering ngegangguin, sampai supir kesurupan, terus kadang-kadang joget kayaknya ronggeng seperti itu, sering, padahal kegiatan aktif gitu. Nyatanya di situ tuh emang mereka nggak mau kalau ada kegiatan atau rame, di situ maunya sepi. Berarti itu kejadian kayak gitu nggak siang nggak malam gitu. Nggak siang nggak malam, Tetap aja. tetap aja interaksi ada. Sampai sekarang pun seperti itu. Tapi waktu ente ngeliat itu ente pernah ini nggak ngajak Berinteraksi. dialog nggak? Ya dialog lewat secara langsung atau lewat Ya, batin. jadi yang kita alami, kalau kita melihat sesuatu itu, kalau kita samperin dia kabur gitu. Oh, Kalau kita pengen kita kenalan seperti apa, sepertinya kayak manusia lah, berinteraksi seperti apa, kita tanya maunya apa gimana. Tapi kalau kita selalu samperin, dianya menghindar gitu. enggak ente panggil Kan kita belum tahu namanya. panggil neng iya saya Jadi misalnya kalau dia nongol, kita penasaran gitu, maunya apa sih? Cuma sekedar menongolkan doang, tapi kalau kita deketin, tapi dia selalu menghindar kan gitu. Sedangkan saya kan nggak ada apa-apa, ibaratnya kosong. kata ente nggak ada apa-apanya, kata tuh mungkin ada apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Karena ente kan pernah naik ke gunung, bisa jadi dari gunung itu ngikutin ente, gede-gede banget nih, jadi takut dia. Bisa. Bisa jadi begitu, mungkin saja. Mungkin. Cuman yang saya rasain seperti itu. Setelah kalau dia nongol kita datang, dia menghindar. Nongol kita menghindar. Dia menghindarnya itu dia masuk ke suatu ruang atau langsung terus ngilang gitu aja. Ngilang begitu aja. Ngilang gitu aja. Ngilang begitu aja. Pokoknya kalau dia nongol, langsung kita sampai menghilang dong. Udah tuh nggak bakal nongol lagi. Gitu loh. Baiklah saudara-saudara Misteri Malam, itulah kesaksian daripada pengalaman narasumber kita Bang Anto, yang mana dari pengalaman itu bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil berkahnya dalam melakukan kegiatan apapun. Marilah kita mengawali dengan sebuah doa. Insya Allah dengan doa kita akan selamat. Baik Mas Anto, bagaimana untuk kesan-kesannya ini untuk channel YouTube saudara Misteri Malam, apa yang bisa diberikan? Ya jadi kalau menurut saya tiap kita ke daerah atau suasana seperti apapun, adab, etika, dan bahasa. Dan yang pertama itu doa yang jangan kita pernah tinggal. Betul. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya Bang Anto. Sama-sama. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, Sama. terima kasih. Baiklah, saudara Misteri Malam, sampai disitulah perjumpaan kita kali ini, dan saya bisa mengambil dari pengalaman Bang Anto atau kesimpulan yang kita ambil dalam melakukan kegiatan apapun, marilah kita mengawali dengan doa.